Jadi proses bisnis dan sistem informasi. Kita lihat bisnis proses atau proses bisnis gitu ya. Jadi dalam rangka untuk beroperasi, gitu ya, bisnis akan berhubungan, dia akan menghadapi must deal with many different pieces of information about supplier, customer, employee, invoice, and payment. Akan berhubungan, akan berhadapan dengan berbagai macam informasi terkait supplier, terkait customer, terkait karyawan, terkait tagihan, terkait pembayaran, dan tentu saja produk mereka dan jasa mereka. Gitu. Jadi namanya bisnis pasti seperti itu, gitu ya. Nggak mungkin bisnis itu tidak ada pelanggan, gitu ya. Dari pelanggan uang itu berasal kan itu. Tidak mungkin bisnis itu tidak ada supplier gitu ya. Kita nggak bisa membuat barang sendiri, maka kita butuh supplier dari yang lain. Maka kita akan berhadapan dengan informasi supplier yang tersedia. Dari kita berbisnis, kita akan berhubungan dengan tagihan. Contohnya, jadi kita menagih customer, Mas, Mbak ini, atau perusahaan atau PT A, PT B, ini loh tagihanmu, kamu masih kurang bayar segini gitu ya. Silahkan dibayar contohnya. And payment. Payment itu berarti pembayaran. Oh, pelanggan bayar, kita bayar kasih kwitansi seperti itu. Dan jelas gitu ya. Their product and service gitu ya, services gitu ya. Jadi produk-produknya dan jasa-jasa mereka. Jadi bisnis itu pasti ada yang dijual, entah dia itu produk ataupun jasa, dia pasti jual itu. Nah, they must organize work activities. Mereka harus mengorganisir aktivitas kerjanya yang menggunakan informasi ini, informasi supplier, informasi customer, informasi karyawan, informasi invoice atau payment dan produk dan jasa tadi. Untuk apa? To operate efficiently gitu ya. Untuk bisa beroperasi secara efisien ya. Efisien. And enhance the overall, dan meningkatkan keseluruhan kinerja dari perusahaan. Jadi dengan menggunakan informasi ini yang baik dengan efisien, nanti harapannya apa? Harapannya adalah agar kinerja perusahaan itu semakin membaik kan itu. Nah, sistem informasi make it possible, membuat ini sangat mungkin untuk perusahaan for firm to manage all their information, untuk semua perusahaan, untuk mengelola semua informasi, make better decision, mengambil keputusan yang lebih baik, dan improve the execution of their business process, dan meningkatkan pelaksanaan atau eksekusi dari proses bisnis mereka. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu bisnis proses ini ya? Nah, siapa nih yang mau menjawab nih? Bisnis proses. Mas Aldi Vinandika ada? Ada, Pak. Oke, Mas, bisnis proses apa? Proses bisnis. Proses bisnis Adalah, setahu kamu aja nggak apa-apa. Sudah baca Bentar, buku? Pak. Sudah baca buku toh? Suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Baik. Suatu rangkaian Iya, nggak, Bu? aktivitas untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ya, hampir benar, nggak apa, ditampung ya. Jadi proses itu ada rangkaian tadi ya, rangkaian bisnis gitu. Gampangnya seperti itu. Rangkaian bisnis gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nanti juga sama ya. Jadi
Bisnis proses adalah kumpulan pekerjaan atau rangkaian aktivitas yang saling terkait dan related gitu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu ya, tadi ya, benar ya. Jadi suatu proses bisnis dapat dipecah nih menjadi beberapa subproses seperti itu. Proses. Tuh. Yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari super prosesnya. Secara garis besar, ada rangkaian sendiri-sendiri, tapi ada kontribusi untuk perusahaan secara besarnya. Gitu. Nah, di sini analisis proses bisnis ini umumnya melibatkan pemetaan proses bisnis, proses dan subproses di dalamnya, hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Jadi nanti sampai tingkatannya itu aktivitas atau kegiatan. Tuh. Nanti definisi tentang proses bisnis banyak ya, nanti bisa dicari sendiri. Tapi intinya seperti ini ya, kumpulan pekerjaan yang terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Tuh. Jadi saya coba share yang lain di sini. Ya, ini kalau di Loudon seperti ini ya. Jadi flow of material bisa dari flow of material, information, knowledge, yang set of activities juga bisa, atau langkah-langkah seperti itu juga bisa. Dan mungkin itu juga akan terhubung dengan area fungsional atau cross fungsional, antar fungsi gitu ya. Seperti itu. Nah, bisnis ini dapat dilihat sebagai collection of business process. Jadi suatu bisnis itu bisa dilihat sebagai proses bisnis. Ya, proses bisnis ini bisa berupa aset atau bisa berupa liabilitas ini ya. Jadi kalau saudara buka seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ada di sini contoh. Jadi contoh proses bisnis fungsional ya. Jadi ada yang bagian manufaktur, ada produksi, ada bagian fungsi sales and marketing, fungsi finance and accounting, fungsi human resource. Nah, masing-masing fungsi ini mempunyai proses bisnis yang berbeda gitu ya. Ada kalau yang bagian manufacturing atau produksi, dia bisa masalah merakit produk. Kemudian dari sales and marketing bisa mengidentifikasi customer. Kemudian dari finance and accounting dia membuat laporan keuangan. Kemudian kalau bagian SDM, human resource, dia merekrut karyawan. Nah, ini semuanya ini menjadi suatu proses bisnis gitu ya. Jadi kalau saudara usaha bisnis apapun itu, biasanya minimal ya ada produksi ya, produksi minimal. Saudara kalau nggak punya barang berarti kita beli barang. Jadi di sini kita adalah beli barang. Kemudian sales marketing kita jual, sales gitu ya. Kita identifikasi nih pelanggan kita tuh siapa gitu ya. Nah, kalau perusahaan yang masih kecil kan ya gampang ya, tinggal kita pokoknya share di WA, di Instagram dan sebagainya. Tapi kalau di perusahaan besar, dia harus bisa mengidentifikasi customer dengan baik ini. Kira-kira produk ini akan mengarah ke customer yang mana? Itu. Misal kita ya, ada satu perusahaan nih, perusahaan Indofood nih, misal contohnya Indofood. Indofood itu ada merek Sarimi, ada Indomie, ada Supermi, ya. Ini sama-sama dari satu perusahaan Indofood. Nah, apa perbedaannya? Nah, kalau Indomie dia mengandalkan cita rasa Indonesia, Indomie gitu ya. Jadi saya dapat ilmu ini dari Pak Biakto ya, Pak Subiakto. Itu pakar branding dia. Kemudian dari kalau Supermi Supermi, Indomie sama terakhir lagi apa? Sarimi ya. Sarimi itu
di setting pokoknya ukurannya jumbo gitu ya, jumbo. Jadi ada Indomie, kalau Indomie itu dia menggunakan cita rasa khas Indonesia. Jadi kalau saudara tahu kan ada macam-macam ya, ada rendang, ada macam-macam gitu ya. Tapi kalau Supermi, kalau Saremi, yang dia tonjolkan adalah ukurannya besar. Nah ini. Jadi ini customer-nya siapa? Customer-nya berarti untuk yang penting besar banyak gitu ya. Tapi kalau Indomie dia yang enak gitu ya. Kemudian ada membuat laporan keuangan. Jadi saudara, kalau bisnis saudara ingin maju, maka buatlah laporan keuangan rutin ya. Minimal dalam bentuk Excel sederhana nggak apa-apa gitu ya. Jadi ada salah satu quotes dari coach gitu ya. Ketika saudara tidak menghitung atau tidak membuat laporan keuangan, gitu. Oke. Maka bisa jadi saudara itu cuma main-main dalam berbisnis. Jadi kalau saudara ingin berbisnis serius, sungguh-sungguh, ya minimal tiap minggu, tiap bulan, saudara buat laporan keuangan itu. Gitu ya. Jadi kalau saudara cuma hobi biasa, saudara jual-jual biasa itu tidak membuat laporan keuangan, itu main-main namanya. Main-main. Tapi kalau saudara benar-benar berbisnis, buatlah laporan keuangan. Minimal penjualan berapa, pembelian berapa, selisih itu nanti tambah biaya ongkir dan sebagainya, ketemu laba gitu ya. Tapi kalau saudara sebagai bisnismen, sebagai pengusaha, tidak ada rencana membuat laporan keuangan, berarti saudara hanya main-main dalam bisnis. Gitu. Kemudian ada fungsi human resource. Human resource ini salah satu proses bisnisnya adalah merekrut karyawan, menggaji karyawan, memecat karyawan kan itu. Gitu. Jadi karyawan yang seperti apa yang kita cari, kita harus punya kriterianya gitu ya. Apakah hanya cantik ataukah hanya dia laki-laki, yang perempuan ataukah dia rajin atau seperti apa yang kita cari gitu. Nah, ini menjadi suatu rangkaian proses bisnis itu ya. Tuh. Nah, ini kemudian saya share lagi di sini ya. Jadi ada order fulfillment proses penyediaan pesanan gitu ya. Jadi dari bagian sales ini rangkaian proses bisnis ini. Contohnya adalah ketika kita sedang melakukan proses pemenuhan pesanan. Bagian sales dia menulis pesanan, kemudian akan submit order, gitu ya, submit order. Jadi pesanannya benar-benar setelah di ACC, gitu ya, di ACC contohnya. Gitu. Kemudian bagian accounting dia akan melihat siapa yang beli, gitu ya. Apakah contohnya aja ya, apakah pelanggan tersebut dia punya kredit atau utang atau tidak. Kalau dia mengajukan kredit, apakah nanti di ACC tidak? Nah, ketika dia di ACC untuk utangnya, maka kemudian bagian accounting akan membuat invoice atau tagihan. Setelah di approve kreditnya, di sini approve, nah kemudian akan selanjutnya adalah di bagian produksi dan manufacturing gitu ya. Jadi bagian produksi dia akan membuat produknya, membuat produk dan kemudian akan mengirim produknya ke pelanggan seperti itu. Jadi masing-masing bagian ini memiliki tugas yang berbeda-beda, itu ya. Tuh. Kemudian mana tadi? Jadi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana teknologi informasi itu meningkatkan bisnis proses ini. Jadi proses bisnis adalah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan tadi ya.
untuk mengelola perusahaan. Di sini. Nah, saya coba share yang lain lagi di Louden. Jadi sistem informasi bisa meningkatkan proses bisnis dengan apa? Ada dua cara. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dari proses yang ada sekarang, ya. Jadi yang sebelumnya manual, sekarang jadi otomatis, gitu ya. Jadi lebih efisien, contohnya. Kemudian memungkinkan adanya proses yang baru. Contohnya bagaimana? Bisa mengubah arus informasi, alur informasi, bisa mengganti tahapan-tahapan sekuensial menjadi parallel step. Jadi yang sebelumnya harus bertahap, setelah ini, bisa menjadi setelah ini langsung bisa ke yang lain, gitu ya. Jadi bersama-sama bisa kita lewati. Atau bisa juga menghapus atau mengeliminir delay dalam pengambilan keputusan. Ini. Atau yang lain, bisa mensupport atau mendukung adanya model bisnis yang baru. Jadi yang sebelumnya masih manual, sekarang mendukung adanya bisnis model yang baru. Nah, sekarang COVID-19 contohnya, ini membuat perusahaan atau pengusaha-pengusaha kuliner sekarang semakin berpikir untuk apa? Bagaimana agar tetap jalan. Maka kemudian muncullah, contohnya ada bumbu hitam Yusan, kalau saudara tahu ya Yusan, atau misal yang suka makan tengkleng hohahnya Pak siapa? Sabtuari misal, itu sekarang dia menyediakan frozen food gitu ya, frozen food. Jadi dia di vakum dan sebagainya, atau yang lain banyak gitu ya. Jadi kebab yang kecil-kecil itu dijual isi 10, 30.000 atau 40.000 dijual frozen, dikirim pakai yang jasa satu hari langsung sampai itu. Namanya apa? Saya lupa. Ada yang tahu? Saya lupa itu. Ada yang pernah pakai? Lupa. Belum pernah ya pakai itu ya. Jadi dari Jakarta dikirim ke Jogja 1 hari bisa gitu ya. Gitu ya. Yogurt, es, apapun itu bisa dikirim dari Jakarta ke Jogja dan sebagainya. Bisa juga 1 hari sampai dalam hari yang sama seperti itu. Jadi mau nggak mau harus berubah bisnis modelnya. Jadi sekarang kalau makan di restoran ini sangat beresiko tinggi, maka salah satu caranya adalah dengan, kalau bagi yang suka makan ya, berarti dia bisa konsumsi yang frozen food itu, atau masak sendiri ya, itu lebih aman masak sendiri sih ya, gitu. Jadi bukan buat mbak-mbak ini, ibu-ibu lebih suka masak sendiri harusnya biasanya dia lebih suka untuk eksperimen. Karena apa? Karena frozen food harganya mahal juga gitu ya, harganya mahal juga, lumayan gitu ya. Jadi di saat kondisi sekarang lagi krisis ini, sekarang sedang krisis ekonomi ya, sudah mulai krisis ini. Yang harus kita lakukan apa? Berhemat, gitu ya. Jangan boros, ya, jangan boros. Meskipun bapak ibu saudara orang yang mampu gitu ya, orang yang mampu dan sebagainya, pengusaha sukses dan sebagainya, jangan boros. Ganti gitu ya, investasilah gitu, investasi yang lain, kurangi pengeluaran yang tidak penting dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis informasi gitu ya, jenis-jenis informasi. Jadi kalau di buku ada System for Different Management Group ini ya. Jadi untuk manajemen yang berbeda, sistemnya berbeda. Nih. Untuk manajemen yang berbeda, sistemnya beda. Kita lihat, contohnya kalau di buku dibagi menjadi 2 ya, kalau di sini.
ada yang sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system, atau yang kedua ada business intelligence gitu ya. Nah, kalau yang TPS atau SPT bahasa Indonesianya, sistem pemrosesan transaksi, itu digunakan untuk manajemen operasional yang tingkat bawah gitu ya. Yang untuk mengambil keputusan sehari-hari. Tetapi kalau untuk business intelligence itu digunakan untuk manajemen yang tingkat menengah dan manajemen tingkat atas. Gitu. Apakah suara saya terdengar? Tidak ada suara? Ya udah saya anggap terdengar berarti ya. Nggak apa-apa. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau sistem pemrosesan transaksi, ya yang menggunakan siapa? Biasanya yang menggunakan adalah manajer operasional yang sehari-hari itu atau staff gitu ya. Biasanya digunakan untuk mencatat transaksi harian yang penting untuk melaksanakan bisnis gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah sales order entry, atau kemudian pembayaran gaji atau pengiriman barang. Di sini memungkinkan manajer untuk memonitor status dari operasi dan hubungannya dengan pihak luar. Ini kemudian biasanya sistem pemrosesan transaksi ini tujuannya terstruktur, ya, serve-nya predefined, jadi sudah ada SOP-nya dan decision making yang terstruktur juga. Itu. Kemudian contohnya untuk payroll TPS. Jadi untuk sistem pemrosesan transaksi untuk bayar gaji. Bayar gaji itu ada data karyawan, nanti masuk ke sistem pembayaran ini gaji ini. Ada employee atau file database, ada database karyawannya. Kemudian nanti akan di outputnya apa? Menjadi manajemen report atau menjadi jurnal umum atau menjadi laporan kepada government agency gitu ya, atau employee paycheck, laporan pembayaran gaji gitu ya. Jadi kalau saudara kerja biasanya ada slip gaji itu ya, itu slip gaji gitu ya. Data yang diperlukan apa? Ada nama, ada alamat, ada tingkat pembayaran gaji, ada gaji kotor, ada pajak, ada potongan untuk kesehatan, ada potongan yang lain-lain ya. Di sini sudah biasa, rutin ya. Jadi pakainya TPS. Ya. Transaction Processing System. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada System for Business Intelligence ya. Jadi perusahaan ini dia juga memiliki sistem bisnis intelijen yang berfokus pada untuk apa? Untuk mengirimkan informasi untuk mendukung manajemen decision making atau pengambilan keputusan manajemen. Jadi segala keputusan manajemen itu akan didukung dengan namanya business intelligence. Apa itu business intelligence itu? Business intelligence itu di buku adalah contemporary term for data, gitu ya, for data and software tools. Jadi istilah kontemporer untuk data dan alat software untuk mengorganisir dan menganalisis data. Itu. Dan digunakan untuk apa? Untuk membantu manajer dan pengguna untuk membuat keputusan, nanti untuk meningkatkan pengambilan keputusan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada business intelligence system. Ya. Business intelligence system ini tadi saya ulangi lagi, biasa digunakan untuk manajer tingkat menengah atau tingkat atas gitu ya. Ya. Untuk monitor, untuk
mengendalikan untuk pengambilan keputusan di sini. Nah, di sini sistem intelijen bisnis atau business intelligence system ada 3 contohnya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah Management Information System atau sistem informasi manajemen. Ini beda dengan yang bab 1 kemarin ya. Kalau ini bagian dari Business Intelligence System. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Yang ketiga ada Executive Support System, gitu ya. Ini. ESS, gitu ya. Jadi saudara bisa melihat di mode buku juga ya. Nanti kita lihat rinciannya masing-masing ya. Kita lihat yang pertama, gitu ya. Yang pertama, bagian dari System for Business Intelligence ya, Business Intelligence System. Yang pertama adalah Management Information System. Dia biasa digunakan oleh manajemen tingkat menengah. Digunakan apa? Digunakan untuk memberikan atau menyediakan laporan terkait kinerja perusahaan sekarang berdasarkan data dari TPS atau SPT tadi. Transaction Processing System tadi ya. Jadi dari data yang ada di sini, datanya TPS tadi, datanya dari sini yang ada itu nanti akan dimasukkan ke sistem informasi manajemen tadi ya. Diolah tadi. Kemudian untuk memberikan jawaban gitu ya. To routine question atas pertanyaan yang rutin with predefined procedure for answering them. Jadi ada juga prosedur-prosedur yang sudah diatur sini. Saudara bisa buka di bab 2 ya ini. Jadi jangan malas untuk membuka buku. Kemudian typically have little analytic capability. Jadi biasanya analisisnya hanya sedikit ini, kemampuan untuk menganalisisnya hanya sedikit. Itu. Jadi masih tingkat menengah ya, self middle management. Nah, ini contohnya ini ya, saudara lihat. Jadi kok terputus, bentar. Oh, memang terputus ya. Bentar, saya ulang dulu. Jadi di sini ini ada transaction processing system ya, ini di atas ini enggak begitu jelas ya. Nah, jadi data-data yang ada di sini, informasi yang disediakan oleh TPS nanti masuk ke manajemen information system ya. Ada masalah data penjualan, data biaya per produk, data perubahan produk, data biaya. Di sini adalah hasil dari SPT ya, atau TPS, Transaction Processing System. Dari data ini, file-file ini kemudian nanti akan diolah lagi menjadi oleh MES menjadi laporan, dan nanti laporannya bisa berupa online dashboard atau online display yang diberikan kepada manajer seperti itu. Contohnya yang lain ya, saudara bisa buka juga. Kemudian yang kedua ada sistem yang kedua adalah decision support system. Jadi di sini juga mendukung untuk manajemen tingkat menengah. Ini support non rutin decision making. Jadi decision support system ini mendukung adanya pengambilan keputusan yang tidak rutin, yang bukan sehari-hari, gitu ya.
Jadi fokusnya adalah pada masalah yang unik dan perubahan yang cepat. Jadi kalau di sini decision support system focus on problem that are unique and rapidly changing, for which the procedure for arriving at solution may not be fully predefined in advance. Jadi kalau misal di SOP tidak ada, maka bisa mengambil dari sini, Decision Support System, DSS ini ya. Ini bisa menggunakan informasi eksternal maupun data dari TPS atau data dari sistem informasi manajemen nih. Jadi informasinya tidak hanya dari dalam tapi dari luar juga bisa. Jadi, contohnya adalah di sini adalah what is the impact on production schedule if December sales double gitu ya. Apa dampak adanya jadwal produksi jika dampak atas jadwal produksi jika penjualan Desember itu meningkat nih. Jadi contohnya adalah misal bulan Ramadan atau bulan tahun baru ya, tahun baru kan biasanya ada nih. Biasanya pengusaha-pengusaha mereka akan sudah menyiapkan 3 bulan sebelumnya untuk produksi. Agar apa? Agar pas bulan Ramadan atau pas tahun baru nanti atau pas Idul Fitri nanti barangnya tersedia. Ya, karyawannya bisa istirahat gitu ya, bisa. Seperti itu. Itu. Ada juga yang model driven DSS, ada data driven DSS ini ya. Nanti silakan dibaca. Ini contoh yang Voyage Estimating Decision Support System. Kemudian ada Executive Support System gitu ya. Jadi ini mendukung untuk manajemen senior, namanya eksekutif ya, senior. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan ini. Jadi mereka biasanya akan berhubungan menghadapi dengan pengambilan keputusan yang tidak rutin. Yang dia itu membutuhkan adanya judgement atau pengambilan keputusan tertentu gitu ya. Kebijaksanaan tertentu atau evaluasi atau insight. Itu insight dari kebijaksanaan dari manajemen senior gitu ya. Jadi contohnya apa? Contohnya misal kampus ya, kampus. Kampus itu sekarang lagi rame jurusan apa gitu ya, jurusan apa. Maka bagian bawahan, misalnya bagian kepegawaian, bagian dosen, itu mereka bisa memberikan saran pada atasan gitu ya. Pak, ini ke depan kira-kira kemungkinan akan dibutuhkan jurusan yang baru gitu ya. Jurusan ini Pak gitu ya, jurusan ini. Bagaimana Pak gitu ya. Maka di sini ya mengambil keputusan adalah manajemen senior, manajemen senior. Bagaimana kebijaksanaan mereka dalam melihat. Karena apa? Biasanya gitu ya, biasanya manajemen senior itu dia memiliki daya jangkau yang lebih luas gitu ya, lebih luas lagi dibandingkan yang bawahan. Dia memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan yang bawahan gitu ya. Dan dia mengetahui kondisi lingkungan secara global. Kenapa? Karena dia tidak mereka tidak berhubungan secara langsung di bawahan. Jadi dia tidak berkutat masalah secara harian gitu ya. Tetapi dia harus bisa melihat di luar seperti apa, seperti itu ya. Itu. Jadi ini pengambilan keputusan yang tidak rutin ya, tidak rutin. Jadi incorporate data about external event, misal ada peraturan pajak yang baru atau kompetitor baru, gitu ya, di sini. Jadi nanti akan dibantu dengan executive support system. Jadi sistem mendukung eksekutif ini ya. Sini. Contohnya apa? Contohnya adalah
ada digital dashboard dengan real-time view of firm financial performance. Jadi ada digital dashboard ini dengan bagaimana kinerja perusahaan sekarang. Oh, working capitalnya berapa? Oh, piutangnya berapa? Utangnya sekarang berapa? Oh, cash flow-nya sekarang berapa? Oh, inventory-nya berapa sekarang gitu ya. Misal bagian cash flow dan inventory ini penting ya. Jadi kalau saudara itu punya bisnis, kalau disarankan yang diutamakan adalah cash flow, gitu, cash flow dan inventory. Jadi manajemen cash flow, manajemen inventory itu sangat penting bagi bisnis gitu ya. Apalagi kalau misal saudara bisnisnya adalah bisnis online yang dia tuh ambil stok barang dari luar, maka yang diutamakan adalah cash flow-nya harus cepat ya. Kenapa harus cepat? Karena agar uang yang ada itu bisa dipakai untuk yang lain juga, cash flow gitu ya. Kalau cash flow-nya tidak bagus, masalah juga gitu ya. Jadi investor dia akan melihat cash flow, dia akan melihat kondisi laba seperti itu. Jadi laba bukan segalanya bagi investor, tetapi cash flow juga harus dilihat, gitu ya. Oke, kita lihat yang lain lagi, coba. Jadi ini e-commerce ya. Kembali aja ke sana tadi, kembali ke yang tadi, Loudon. Ada aplikasi enterprise, aplikasi enterprise, sistem for linking the enterprise. Jadi sistem untuk menghubungkan enterprise. Ada span functional area, execute business process across firm, include all level of management. Jadi aplikasi enterprise ini dia menghubungkan keseluruhan area di perusahaan gitu ya, seperti itu. Jadi kalau di buku disampaikan bagaimana solusi untuk mengimplementasikan aplikasi enterprise ini, ya. Jadi aplikasi enterprise ini adalah sistem yang span functional area, jadi areanya sangat luas, fungsional span, fokus pada bisnis, pada pelaksanaan proses bisnis di dalam perusahaan dan mencakup semua level manajemen ini ya. Nih. Nah, di sini aplikasi enterprise di sini membantu bisnis agar lebih fleksibel dan produktif dengan cara apa? Dengan mengkoordinasikan gitu ya. Bisnis prosesnya lebih dekat dan terintegrasi dalam grup gitu ya, dari proses tertentu. Sehingga nanti mereka akan fokus pada manajemen yang efisien, manajemen dari sumber daya dan customer service yang efisien. Di sini ada 4 aplikasi enterprise. Jadi ada enterprise system, ada supply chain management system, ada customer relationship management system, ada knowledge management system. Itu ya. Jadi ini enterprise application architecture. Saudara lihat ya di sini ya, bagian bawah. Ada enterprise system, ada customer relationship management system, ada knowledge management system, ada supply chain management system. Ini ya. Jadi masing-masing antar proses berhubungan di sini. Ya. Jadi supply chain management system ini berkaitan dengan sales juga, berkaitan dengan manufacturing juga, dengan finance, dengan human resource ini ya. Kemudian kalau knowledge management system dia berkaitan dengan
manufacturing dan production, dan finance and accounting, sistem manajemen pengetahuan, ada enterprise system. Ya, kita lihat sekarang. Jadi enterprise system atau dikenal dengan sistem ERP, jadi enterprise resource planning. Saudara kalau sudah ambil ERP fundamental, ERP ERP accounting, ERP manajemen, di sini adalah sistem yang mengintegrasikan proses bisnis, baik itu manufaktur, baik itu production, baik itu sales, baik itu human resource, menjadi satu sistem software, ya, satu software yang saja, gitu ya, satu software saja yang sama, gitu ya, satu database besar yang sama. Sini. Jadi ini menyelesaikan masalah adanya data yang terpisah, fragmented data, gitu ya. Jadi contohnya misal sebelumnya ada 4 bagian tadi ya, ada bagian apa tadi, bagian sales, bagian production, ada bagian human resource, ada bagian apa lagi, bagian yang lain macam-macam gitu ya. Nah, masing-masing bagian itu memiliki tembok gitu ya, kadang memiliki tembok kalau belum terhubung gitu ya, memiliki tembok. Jadi kalau misal bagian penjualan dia akan berhubungan dengan bagian keuangan, ada semacam gap gitu ya, semacam tembok penghalang antar departemen gitu ya. Sehingga komunikasinya kurang bagus, koordinasinya juga kurang bagus, ketika butuh informasi apapun bagian keuangan lama gitu ya, lama. Atau bagian keuangan berhubungan dengan bagian penjualan juga sama tadi. Jadi karena ada gap antar bagian, membuat komunikasi atau koordinasi antar bagian itu semakin susah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga adanya database besar ini akan menghilangkan tembok tadi gitu ya. Jadi data 4 bagian tadi akan dihubungkan menjadi satu. Jadi dari database. Kemudian nanti 4 bagian tadi bisa mengambil data dari database langsung gitu ya. Jadi tanpa adanya sekat-sekat seperti itu. Nah, adanya sistem enterprise atau sistem ini memungkinkan adanya koordinasi, adanya aktivitas harian gitu ya. Harian. Kok bisa? Oh ya, karena sekarang tidak ada lagi sekat gitu ya. Koordinasi gampang gitu ya. Kemudian efisien respons to customer order. Jadi adanya respon yang efisien atas pesanan pelanggan. Misal pelanggan pesan 50 gitu ya, 50. Maka yang muncul di bagian production ada 50. Bagian production hanya menjual 50 saja. Gitu ya. Tanpa membuat barang yang lebih gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misal bagian production-nya tahu berapa kebutuhannya, maka dia akan membuat barang sesuai dengan pesanan gitu. Dan juga membantu manajer untuk mengambil keputusan terkait operasi harian dan perencanaan jangka panjang ini ya. Jadi namanya enterprise resource planning. Atau yang kedua ini supply chain management system ini ya. Di sini membantu hubungan dengan supplier. Jadi perusahaan dengan supplier. Supplier ini bisa dalam berupa bahan mentah atau barang jadi gitu ya. Kalau saudara sebagai perusahaan manufaktur, maka berarti barang mentah. Tapi kalau saudara sebagai perusahaan dagang, maka berarti barang jadi, bahan jadi, seperti itu. Supplier. Situ. Nah, di sini sistem ini membantu supplier, kemudian perusahaan yang membeli, kemudian distributor, kemudian perusahaan logistik itu untuk berbagi informasi gitu ya. Informasi terkait apa? Terkait order, terkait produksinya berapa, terkait tingkat inventory, terkait pengiriman barang dan jasa gitu ya. Jadi antara supplier, antara perusahaan yang beli, antara distributor, antara logistik itu
saling terhubung nih ya, supply chain management system. Nih. Gitu. Tujuannya apa? Ultimate goal-nya apa? Ultimate goal-nya adalah untuk mendapatkan right amount atau jumlah yang tepat atas suatu produk to destination dia. To destination pada destinasi tertentu dengan jumlah waktu dan biaya yang lebih kecil dia, yang paling kecil. With least amount of time, dengan waktu yang tercepat dan lowest cost, dan biaya yang paling rendah gitu ya. Jadi saudara bisa cari ya, misal kalau saudara jual beli online bisa download Raja Ongkir gitu ya. Raja Ongkir itu di sana ada apa namanya? Kalau sudah cari enter dari kota mana Jogja ke Jakarta misal, nanti muncul beberapa pilihan. Jadi mau pakai yang apa namanya logistik apa sih, pakai wahana ataukah pakai pos atau pakai JNT, JNE atau pakai kargo pun macam-macam, nanti ada pilihannya juga kalau tidak salah itu ya. Saudara bisa milih itu. Jadi dengan adanya supply chain management ini kita bisa tahu, bisa memperkirakan berapa waktu yang dibutuhkan, berapa biaya yang kita butuhkan, yang terendah seperti itu. Nah di sini supply chain management ini adalah salah satu sistem interorganisasional gitu ya. Karena apa? Karena mereka otomatis ya. Di-automate gitu ya, di-automate the flow of information. Mengotomatisasi arus informasi antar organisasi gitu ya, gitu. Yang ketiga, adalah customer relationship management system. Customer relationship management system ini digunakan untuk apa? Digunakan perusahaan untuk apa? Untuk memberikan, jadi membantu mengelola hubungan mereka dengan customer, gitu ya, customer. Ya. Customer. Jadi CRM sistem ini memberikan informasi untuk mengkoordinasikan semua bisnis proses that deal with customer, yang berhubungan dengan customer. Nih. Baik itu penjualan, baik itu marketing, baik itu customer service, macam-macam ini ya. Itu. Tujuannya apa? Untuk membantu perusahaan mengidentifikasi, attract itu menarik, dan retain most profitable customer. Mempertahankan customer yang paling profitable yang mana, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saudara sebagai pemilik usaha, proses itu database customer itu sangat penting gitu ya sekarang ya. Bagaimana saudara mengelola database customer itu menjadi penting. Gitu ya. Kenapa? Ketika saudara tahu database customer, kita tahu dia beli berapa, kita tahu dia tinggal di mana, kita tahu dia anaknya berapa dan sebagainya, misal seperti itu. Kita tahu agamanya apa, maka kita bisa memberikan say hello gitu ya, say hello. Selamat ulang tahun buat Bapak, selamat ulang tahun buat Ibu dan sebagainya. Selamat Idul Fitri, selamat Natal dan sebagainya. Ini saudara kalau memiliki database customer, database pelanggan, dan itu dikelola dengan baik, maka saudara pasti bisa menjaga pelanggannya dengan baik. Gitu ya. Tetapi kalau saudara tidak punya database karyawan, database pelanggan, maka nanti ya pelanggan yang ada itu ya keluar masuk yang ada kemarin, padahal kemarin pelanggan lama itu dia
membeli barang tuh konstan ya, 1 minggu sekali gitu ya. Contoh yang lain. Tetapi karena kita tidak mengelola, memanage pelanggan dengan baik, ya perusahaan tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Maka sekarang yang menjadi salah satu isu dari perusahaan atau bisnis adalah bagaimana dia mengelola data pelanggan gitu ya. Kemudian ada knowledge management system nih ya. Jadi knowledge management system. Jadi beberapa perusahaan dia memiliki kinerja yang lebih bagus dibandingkan perusahaan yang lain. Karena apa? Karena mungkin dia memiliki pengetahuan yang lebih baik gitu ya. Lebih baik. Tentang apa? Tentang bagaimana membuat, bagaimana memproduksi, bagaimana mengirim produk, bagaimana mengirimkan jasa dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Nah, di sini knowledge management system ini membantu perusahaan atau organisasi untuk mengelola proses mencari pengetahuan, capturing knowledge and applying knowledge and expertise gitu ya. Jadi mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman di dalam organisasi dan make it available to employees. Membuatnya itu tersedia untuk karyawan gitu ya. Jadi misal kita sebagai pengusaha restoran atau pengusaha baju misal. Pengusaha baju contohnya karena baju itu ada mesin sablon yang pastisol atau sablon yang contoh yang lain, ada mesin obras macam-macam. Nah, ketika kita tahu bahwa perusahaan yang lain itu dia memiliki mesin sablon yang bagus dan ternyata gara-gara sablon itu perusahaannya semakin meningkat, maka kita bisa mencari tahu gitu ya. To collect internal knowledge atau experience dari perusahaan yang lain juga boleh mencari informasi itu. Oh, berapa tuh harga mesin sablon plastisol? Oh, berapa tuh harga mesin obras dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menyediakan itu pada pelanggan, pada karyawan itu ya, pada employees gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa? Kemudian karyawannya itu bisa menggunakannya gitu. Jangan sampai saudara punya mesin tapi nggak bisa pakai gitu ya. Gitu. Jadi sistem manajemen pengetahuan ini, knowledge management system ini mengumpulkan semua pengetahuan dan pengalaman yang relevan di dalam perusahaan, gitu ya. And make it available, membuatnya tersedia wherever, kapan, dimanapun, and whenever, dan kapanpun itu dibutuhkan untuk meningkatkan proses bisnis, gitu ya, dan pengambilan keputusan. Ini nanti di bagian enterprise system, supply chain management system, customer relationship management, nanti akan dibahas di chapter 9. Kemudian masalah collaboration system dan knowledge management application nanti di chapter 11 ya. Ini. Kemudian digunakan juga untuk meningkatkan integrasi dan expedite the flow of information ya. Intranet ya, and extranet. Intranet ini internal company website accessible only by employee gitu ya. Jadi website internal saja. Kalau extranet bisa diakses oleh vendor gitu ya. Ini juga ada nih ya, integrasi antara keduanya. Kalau extranet ini antara vendor dan supplier bisa saling berhubungan, bisa digunakan untuk mengkoordinasikan supply chain. Nih. Tuh. Kemudian
kita lihat ada namanya e-business, ada e-commerce, ada e-government. Apa bedanya gitu ya? Jadi kalau e-business gitu ya, electronic business merefer atau merujuk pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk mengeksekusi proses bisnis yang mayor di dalam perusahaan, gitu ya, e-business gitu ya. Ini use of digital technology and internet to drive major business process itu. E-business ini mencakup aktivitas untuk manajemen internal dalam perusahaan dan juga untuk koordinasi dengan supplier atau dengan partner bisnis yang lain. Ini ya. Nah, di sini juga mencakup e-commerce atau electronic commerce gitu ya. Nah, e-commerce ini adalah bagian dari e-business ya. Jadi jangan kagok ya. Jadi di e-commerce ini adalah bagian dari e-business ini ya, bagian e-business. Yang apa? Yang berkaitan, yang deal with the buying and selling, yang berhubungan dengan beli dan jual barang atau jasa melalui internet gitu. Jadi bisnis elektronik ada bagian e-commerce gitu ya, masalah jual beli barang dan jasa saja gitu ya. Jadi di situ juga berkaitan dengan aktivitas yang mendukung transaksi pemasaran, contoh iklan, contoh pemasaran, contoh customer support, security, delivery, and payment. Ini masuk ke e-commerce ya. Gitu. Kemudian ada juga e-government. E-government ini berarti merefer atau merujuk pada penggunaan internet atau teknologi internet dan teknologi networking jaringan untuk mendeliver information, mengirimkan informasi ya dan jasa kepada masyarakat, kepada employees, kepada bisnis gitu ya. Itu. Nah, sekarang di Indonesia sudah mulai banyak ya e-government, e-gov itu sudah mulai banyak gitu. Jadi beberapa contoh yang lainnya. Ada kolaborasi. Sekarang kita bahas masalah kolaborasi. Pertanyaannya adalah, apa itu kolaborasi? Dia, Mbak Nadia ada? Mbak Nadia? Pak, ada Isyasa bukan? Iya. Kolaborasi itu berarti penggabungan. Penggabungan. Penggabungan apa? Penggabungan atau kerjasama antara dua pihak yang saling membutuhkan atau untuk kepentingan yang lain. Oke, terima kasih. Yang lain, Mbak Rahma Nur Fauziah. Ada? Ada, Pak. Oh, kolaborasi apa, Mbak? Kolaborasi. Yang kamu tahu, nggak usah buka internet. Nggak usah buka internet dulu. Kolaborasi itu kerjasama yang berhubungan dengan individu atau pihak lainnya. Kerjasama antar individu. Boleh. Yang lain, sekarang Mas ya, gantian. Mas Wahyu, ini Mbak Wahyu. Karena saya sudah bilang Mas, harus nyari yang Mas ya. Mas Septi, Rian Sejati. Ayo Mas Rian. Ada? Septi Rian Sejati? Iya Pak. Ada Pak. Ayo, kolaborasi apa Mas? Ada, Pak. Oh, Ada. bukan. Septi Rian Sejati. Kolaborasi adalah, iya Pak. Masuk nggak Pak suaranya Pak? Masuk. Kolaborasi adalah suatu kerjasama
antara dua pihak yang saling menguntungkan, mungkin seperti itu. Hampir sama ya. Jadi intinya kolaborasi itu kerjasama dengan pihak lain. Jadi kalau kerjasama dengan satu pihak saja, itu namanya bukan kolaborasi. Harus ada dua pihak, gitu ya. Ada pihak orang lain atau orang lain. Saudara kalau kerja sendiri nggak bisa sekarang, ya. Saudara harus kerja kolaborasi sekarang. Jadi kolaborasi adalah kerjasama dengan pihak yang lain, kerja dengan pihak yang lain atau orang lain untuk mencapai tujuan yang dibagi atau yang diinginkan, gitu ya. Jadi saudara punya tujuan itu kemudian di-share, yang saling yang dibagikan dan juga eksplisit tujuannya, gitu ya. Jadi sekarang zamannya kolaborasi, gitu ya. Bukan lagi zamannya egois-egoisan. Saudara kalau pengen naik, kalau pengen scale up, ini ya, saudara harus kolaborasi dengan yang lain. Ini, saudara nggak bisa sendirian. Karena apa? Karena masing-masing orang itu mempunyai kemampuan yang terbatas, gitu ya. Baik itu kemampuan finansialnya, baik kemampuan daya pikirnya, baik kemampuan eksekusinya, gitu ya. Ada orang yang dia itu punya uang banyak, tetapi dia itu tidak bisa eksekusi. Ada yang dia itu pintar mikir, tapi dia tidak bisa eksekusi, gitu ya. Ada yang dia itu orang yang pintar eksekusi, pintar mikir, tapi nggak punya uang, gitu ya. Maka berkumpullah itu, kolaborasilah itu. Itu namanya kerjasama dengan pihak lain agar apa? Agar mencapai tujuan yang diinginkan tadi, yang eksplisit tadi yang diinginkan. Nah di sini kolaborasi biasanya berfokus pada tugas atau misi yang akan kita capai. Jadi biasanya dalam bisnis ada organisasi atau antar bisnis gitu ya, biasa gitu ya. Bahkan sekarang dosen pun juga kolaborasi gitu ya. Bukan lagi nulis paper itu sendiri, tapi juga kolaborasi dengan mahasiswa, dengan dosen yang lain, dengan dosen luar kampus atau dosen luar negeri, kolaborasi gitu ya. Tuh. Karena apa? Ya nggak bisa sendirian itu. Pengetahuannya berbeda, terbatas gitu ya. Kita Indonesia sekarang, ya, Indonesia sekarang membutuhkan apa? Kolaborasi dengan negara yang lain, gitu ya, negara yang lain. Tuh. Nah, kolaborasi itu ada yang sifatnya jangka pendek atau sifatnya jangka panjang, itu ya, jangka panjang. Jangka pendek contohnya ya kurang dari 1 tahun atau 1 tahun saja itu jangka pendek. Kalau jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Itu. Atau informal dan juga formal, teams gitu ya. Informal berarti tidak formal, kalau tim berarti formal gitu ya. Jadi kalau formal itu menjadi struktur dalam organisasi gitu ya. Gitu, dalam formal tim. Ya, tim itu mempunyai misi spesifik dalam suatu bisnis tertentu gitu ya. Dari suatu bisnis dia itu memiliki organisasi yang formal, namanya tim tadi, dan dia memiliki tugas tertentu, specific mission ini. Dan anggota tim, gitu ya, masih ada anggota, ada ketua tim, ada anggota tim, ada wakil ketua tim, semuanya harus berkolaborasi, gitu ya. Tidak boleh saling tunjuk-tunjukan, nggak boleh, gitu ya. Karena apa? Karena ini kerjasama, tujuannya bersama, maka kita harus kerjakan bareng, seperti itu. Gitu. Kemudian di sini kolaborasi ini semakin meningkat kepentingannya. Kenapa kok penting semakin meningkat tingkat kepentingannya? Karena apa? Karena ada perubahan dari sifat pekerjaan, changing nature of work gitu ya. Jadi yang sebelumnya
manufacturing and pre-computer office itu, where each stage in the production process occur independently of one another. Sekarang menjadi terkoordinir gitu ya. Jadi karena sekarang sudah semakin luas, maka bagian produksi itu mau nggak mau dia harus berkolaborasi dengan bagian yang lain. Agar apa? Agar tahu kebutuhan kebutuhan ya perusahaan seperti itu. Jadi sekarang perusahaan atau pekerjaan membutuhkan koordinasi yang lebih dekat. Jadi membutuhkan koordinasi yang lebih dekat dan interaksi yang lebih dekat antar pihak yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa seperti itu. Kemudian ada pertumbuhan adanya professional work gitu ya. Jadi interaction job tend to be professional job in the service sector. Jadi dalam sektor jasa biasanya ada pertumbuhan interaksi gitu ya. Interaksi. Jadi namanya profesional ini membutuhkan tingkat pendidikan yang substansial, dan namanya profesional berarti dia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain gitu ya. Dan masing-masing orang itu memiliki kemampuan yang dijual, dikolaborasikan dengan yang lain. Kemudian perubahan organisasi dalam perusahaan, perubahan skop dari perusahaan atau cakupan dari perusahaan, perubahan adanya penekanan dari inovasi atas inovasi, ada perubahan budaya dari pekerjaan, gitu ya. Kemudian ada yang namanya social business, gitu ya, social business. Apa tuh social business itu, gitu ya? Jadi social business itu adalah penggunaan platform jaringan sosial termasuk Facebook, Twitter, atau alat internal corporate social tools, baik internal itu, to engage their employee, their customer, and their supplier. Jadi untuk meningkatkan hubungan dengan karyawan, dengan pelanggan, dengan supplier ini, social business ini ya. Dan di situ alat itu memungkinkan pekerja untuk setup profile. Jadi untuk bisa mengatur profilnya, untuk buat grup, untuk memfollow masing-masing update status gitu ya. Jadi kalau kita pakai Facebook, pakai Twitter, pakai Instagram, dan sebagainya, kalau kita follow yang lain, kita bisa mengikuti apa yang orang lain tulis gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya dari social business adalah untuk meningkatkan interaksi, ya, interaksi dalam grup maupun di luar grup gitu ya. To expedite information sharing, untuk meningkatkan sharing informasi di sini. Nah di sini keywordnya dari social business-nya adalah conversation, seperti itu. Adanya komunikasi, adanya percakapan di sini. Ya, percakapan antar employee, antar karyawan, antar customer, antar supplier ini ya. Nah, di sini membutuhkan apa? Information transparency gitu ya. Jadi kalau kita ingin bagus ya harus transparansi informasi di sini. Nah, sekarang kita lihat nih. Business benefit of collaboration and teamwork gitu ya. Tadi ya, manfaat dari adanya
kolaborasi dan kerjasama gitu ya. Ada banyak gitu ya, ada banyak. Jadi investment in collaboration technology can bring organization improvement, returning high ROI gitu ya. Kalau di sini perusahaan ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah terkait produktivitas, terkait kualitasnya, terkait inovasinya, terkait layanan jasa, terkait kinerja keuangannya gitu ya. Jadi kalau misal kita berkolaborasi kerjasama dengan pihak lain, produktivitasnya gitu ya semakin meningkat gitu ya. Kerjasamanya semakin bagus gitu ya. Jadi kalau antar pegawai komunikasinya bagus, tidak ada masalah, nanti pasti masalah produktivitas beres gitu ya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ketika ada masalah tertentu bisa langsung dikomunikasikan, gitu ya, langsung dikomunikasikan. Tidak ada yang namanya simpan menyimpan masalah di dalam hati, gitu ya. Jadi kalau bagi orang yang baperan gitu ya, orang yang baperan dia akan menyimpan masalah terus gitu ya. Padahal orang yang ngomong tadi dia lupa dia pernah menyampaikan apa gitu ya. Jadi saudara ketika sering diajak teman nih misalnya dikritik teman dan sebagainya, saudara tidak perlu dimasukkan dalam hati gitu ya. Biasa aja udah. Karena apa? Karena orang lain itu ngomong ketika setelah bicara dia lupa bicara apa gitu ya. Tapi kalau kita masukkan dalam hati terus gitu ya, maka kita yang sakit gitu ya. Nah di sini, jadi kalau berkaitan dengan productivity, masalah berkaitan dengan problem solving gitu ya, penyelesaian masalah yang cepat gitu ya. Ketika ada masalah di bagian ini, bagian yang lain juga tahu seperti itu. Kemudian kualitas. Orang yang bekerja sama secara kolaboratif dapat berkomunikasi gitu ya, dapat berkomunikasi masalah errornya gitu ya. Tindakan apa yang diambil sehingga kualitasnya juga terjaga, bagus gitu ya. Inovasi juga sama. Ketika ada kolaborasi, otaknya itu banyak gitu ya, maka inovasinya itu akan semakin banyak gitu ya. Semakin banyak inovasinya. Idenya itu seger dibandingkan dengan ide satu orang. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi orang satu dan orang lainnya itu bisa berbeda-beda. Gitu. Gitu. Jadi inovasi itu akan muncul ketika banyak otak, banyak orang yang saling berdiskusi. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan mencapai produk yang bagus gitu ya. Ada juga customer service, layanan customer gitu ya. Jadi orang yang bekerja sama bersama menggunakan kolaborasi dan social tools dengan media sosial tadi dapat menyelesaikan masalah komplain customer dan masalah yang lebih cepat gitu ya. Lebih efektif dibandingkan mereka bekerja sendiri-sendiri dibandingkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi saudara punya WA, punya Instagram macam-macam, ketika ada masalah saudara bisa tanya gitu ya, bisa tanya ke teman yang lain, bro ini gimana kabarnya, gimana ini masalah ini gimana, ya muncul solusinya gitu ya. Tapi kalau saudara nggak tahu apa-apa, terus bingung ngerjainnya, terus nggak mau tanya, ya udah gitu ya, nggak selesai itu masalah customer gitu ya, komplain nggak selesai, komplain ada terus gitu ya, gitu. Kemudian ada kinerja keuangan, masalah profitabilitas, masalah sales, masalah pertumbuhan penjualan, itu bisa muncul kalau ada kolaborasi, ada kerjasama dengan antar pihak, ya, antara bawahan dengan atasan, antara perusahaan A dengan perusahaan B, antara bagian pemasaran A dengan perusahaan B, antara bagian produksi dengan bagian penjualan,
antara bagian pemasaran dengan bagian accounting semua berkolaborasi jadi satu, gitu ya. Itu. Seperti itu. Nah, di sini kebutuhan untuk kolaborasi, gitu ya. Ada struktur terdesentralisasi. Di atas itu collaboration capability ya, kemampuan kolaborasi ini. Jadi ada open culture. Di sini ada satu yang hilang nih. Open culture, decentralized structure, breadth of collaboration. Ada kolaborasi teknologi, ada 2 juga nih, hilang 1 ya. Ada penggunaan teknologi, kolaborasi teknologi, ada juga penggunaan collaborative and social technology for strategic planning. Nah, di sini nanti akan menghasilkan kualitas kolaborasi yang bagus gitu ya. Dengan adanya kualitas kolaborasi yang bagus, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kinerja perusahaan itu semakin meningkat gitu. Jadi ingat ya, ini terpotong. Silakan saudara buka di buku ya, buka di buku. Saudara sudah saya kirimkan linknya, jangan malas untuk buka buku, download bukunya, buka bukunya. Kemudian membangun collaborative culture and business process. Collaborative culture and business ini. Ini ada command and control organization, ada no value placed on teamwork or lower level participation in decision. Bagaimana membangun bisnis budaya bisnis kolaborasi. Manager senior rely on teams of me employee. Jadi manajer senior itu dia pasrahkan pada karyawannya seperti itu. Kemudian kebijakan, kemudian produk, kemudian desain, kemudian proses dan sistem diserahkan kepada tim. Tujuan manajer apa? Tujuan manajer adalah untuk membangun tim itu. Gitu. Jadi jangan sampai saudara itu one man show. One man show itu ya hanya 1 orang. Gitu ya. Tapi saudara harus membangun tim. Tim yang bagus seperti apa? Bagaimana desainnya? Ya ditentukan dalam tim itu. Seperti itu. Ini ada alat-alatnya, tools ya. Untuk kolaborasi dan teamwork bisa pakai email, instant messaging ini WA itu ya. Virtual world ini saling komunikasi seperti ini. Pakai Zoom, pakai Lux, pakai Google Meet dan sebagainya. Juga bisa seperti ini ya, contohnya yang lain. Kemudian ada Enterprise Social Networking Software Capability. Ini ada terkait profile, content sharing, bisa feeds notification, group, and team workspace, tagging and social bookmarking. Ada ya, bentar.
Baik, sudah selesai intinya. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi ada banyak ya, ada banyak alat untuk kolaborasi dan teamwork. Di sini bagaimana kita memilih, gitu, bagaimana kita memilih teknologi yang tepat untuk perusahaan kita, gitu ya. Maka kita perlu framework untuk memahami apa masalah yang diselesaikan oleh tools tersebut, gitu ya. Ada macam-macam ini ya, masalahnya masing-masing tools ini ada masalah apa, gitu ya. Nah, di sini ada satu framework yang di-develop oleh tahun berapa ya? Tahun 90 nih, Matrix. Ya. Bentar. Jadi kita bisa tahu kemampuan kapabilitas dari networking masing-masing bagaimana dia, apakah dia punya bisa setting profile, bisa sharing konten, bisa real time information stream atau notifikasi, pengumuman, kemudian bisa membuat grup, bisa membuat workspace, bisa tagging gitu ya, indicate preference to for specific piece of content, bisa di tag gitu, atau di terkait privasi bagaimana gitu ya kapabilitasnya. Jadi ada dua dimensi dari teknologi kolaborasi, apakah space or location or remote or collocated gitu ya. Collocated ini ya. Yang kedua ada time, apakah sinkronus atau asinkronus. Sinkronus itu seperti ini, kita ketemu langsung ya. Walaupun saya dan saudara ini berjauhan, tetapi saudara bisa mendengarkan saya gitu ya. Saudara bisa berkomunikasi dengan saya langsung, itu sinkronus. Kalau asinkronus itu seperti kalau misal pakai di website atau WA dan sebagainya gitu ya. Kalau WA, kalau untuk telepon langsung itu sinkronus. Kalau misal saya share materi kemudian saudara baca pelan-pelan itu asinkronus namanya. Nah, space ini dalam satu lokasi yang sama atau beda lokasi gitu ya. Nih. Jadi saudara sekarang berada di lokasi yang berbeda, kemudian sinkronus seperti itu. Nah, ini contoh time space collaboration tool matrix. Jadi untuk matrix untuk alat untuk kolaborasi, apakah dia itu waktunya sama ataukah waktunya berbeda nih, lihat. Kemudian apakah tempatnya sama atau tempatnya berbeda gitu ya. Nah, ketika waktunya sama dan tempatnya sama, maka apa? Face to face interaction ya. Jadi interaksi tatap muka. Maka yang dibutuhkan adalah decision room, single display groupware, share table, wall display roomware ini. Jadi satu ruangan bersama, adanya share tablet, ada meja yang dibagi bareng-bareng, ada tembok untuk display, ada roomware itu ya. Kemudian kalau misal ada kolaborasinya itu waktunya berbeda, tempatnya sama gitu ya. Ya ini ada team room, ada large public display, safe work groupware, ada project management. Kemudian ada remote interaction, kalau misal waktunya sama tapi berbeda tempat, remote interaction pakai ini seperti ini ya, pakai video conference gitu ya, ada instant messaging, ada WA, ada macam-macam. Ada share screen, sekarang share screen ada multi user editor. Jadi saudara bisa edit file gitu juga bisa. Kemudian ada komunikasi and koordinasi gitu ya. Jadi kalau misal beda tempat, beda waktu. Bisa pakai email, bulletin board, ada blog atau workflow yang lain itu. Ini Departemen Sistem Informasi, ini adalah unit organisasi yang formal yang bertanggung jawab pada jasa teknologi informasi gitu ya. Biasanya diketuai oleh CIO namanya, Chief Information Officer. Kalau di kampus kita ada Pak Julianto Agung sekarang. Beliau yang jadi CEO. Kalau tidak salah ya. Kalau yang lain mungkin namanya Chief Security Officer atau Chief Knowledge Officer atau Chief Privacy Officer. Kemudian ada programmers, ada sistem analis, ada
manajer sistem informasi ini ya. Jadi saudara macam-macam departemen sistem informasi itu. Saudara bisa di sini ya, bekerja di sini. Asalkan apa? Asalkan saudara punya kemampuan tentang sistem informasi. Pelajari itu. Pelajari itu. Karena nanti yang dibutuhkan salah satunya ini gitu ya. Ada juga end user, ada IT government gitu ya. End user itu pengguna akhir. Merepresentasikan dari departemen lain yang menggunakan aplikasi yang digunakan di sini. Di sini ada IT governance, tata kelola IT gitu ya. Bagaimana strategi dan kebijakan penggunaan IT di dalam organisasi. Kemudian decision right, akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya. Kemudian organization of information system function, centralized, decentralized, on, and so on. Ya. Jadi itu bab 2 tentang global e-business dan kolaborasi. Intinya apa? Intinya adalah bahwa sekarang mau nggak mau saudara itu harus berkolaborasi gitu ya. Mau nggak mau saudara harus bekerja sama dengan pihak yang lain gitu. Dan yang jelas saudara harus tahu bagaimana bisnis proses itu di perusahaan saudara. Bagaimana saudara mau berkolaborasi kalau saudara tidak tahu proses bisnis perusahaan saudara. Nah, itu. Maka yang pertama saudara harus tahu adalah bagaimana proses bisnisnya, bagaimana sistem informasi yang dibutuhkan, bagaimana kolaborasi yang cocok, yang sesuai dengan bagaimana, pakai sistem yang mana, kan itu. Nah itu pertemuan kita hari ini. Nah jangan lupa untuk minggu depan kita ada tugas ya, itu tugas saudara. Pokoknya jangan lupa dikerjakan.